Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriani, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Nah, apa sebenarnya konsep dari komunikasi eksternal tersebut? Dan kenapa komunikasi ini dilakukan? Dan siapa yang punya peranan untuk melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan jelas, komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkatan keberhasilan lembaga atau perusahaan. Nah, keberhasilan lembaga atau perusahaan mengidentifikasi, melaksanakan, atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik. Mengindikasikan bagi lembaga atau perusahaan, organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi material, tetapi material sekaligus. Kenapa? Ya, memang komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi kita. Termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang justru market utama dari lembaga atau perusahaan kita. Nah, baik teman-teman mahasiswa, pertama yang harus kita bahas dalam pertemuan ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru ini juga disebut dengan indikasi sebagai suatu strategi yang dilakukan, yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan, tentu saja mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Itu memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bertugas. Nah, komunikasi eksternal secara prinsip dalam suatu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua halayak. Kita menyebutnya sebagai halayak, berarti semua mereka yang terlibat, yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar kita. Dan selain hubungan timbal balik, yang jelas peran komunikasi dalam organisasi tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Dengan begitu, pada akhirnya organisasi mampu membentuk, mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja dan melihat bagaimana penilaian halayak terhadap organisasi tersebut. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat halayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan, mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of belonging, paling tidak sehingga terciptanya hubungan timbal balik atau hubungan baik antara organisasi dengan mereka para halayak di luar organisasi kita. Nah, tujuan dilakukannya strategi komunikasi eksternal. Jadi komunikasi eksternal juga dianggap sebuah strategi yang memang dipilih
yang memang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan ketika memang ini menjadi satu pilihan atau pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin diantarkan kepada publik atau kepada halayak Dan ketika ini dianggap sebagai sesuatu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Nah, untuk semua sisi, ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula, sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Nah, nanti kita akan coba lihat apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, sebuah lembaga ataupun perusahaan. Nah, teman-teman mahasiswa, yang perlu digarisbawahi adalah tadi saya sudah jelaskan bahwa tujuan dilakukannya strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Nah, dengan demikian namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau kita lebih tarik garis merahnya adalah strategi ini atau komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari setiap sesuatu produk kepada orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan termasuk klien, masyarakat umumnya, dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan baik. Mungkin soalnya selain meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra dari perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi mereka untuk menarik perhatian dan dari pelanggan, dari konsumen, atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi, apakah terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak. Yang jelas mereka memiliki suatu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Nah, selain itu, melalui strategi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Nah, ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Berkembang tidak hanya suatu organisasi atau suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbentuknya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga atau perusahaan organisasi kita. Nah, apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh klien atau pelanggan, bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas sehingga menjadi salah satu di antara sekian banyak jenis. Itu merupakan komunikasi eksternal yang pernah Anda lakukan, pernah Anda dengar atau disinyalir. Oh, ternyata Anda mengetahui inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dilakukan atau bisa dipilih. Beberapa di antaranya kita bahas, misalnya yang pertama, jenisnya itu website. Perusahaan atau lembaga. Yang jelas, website
seringkali identik dengan medium atau media mempromosikan suatu produk. Akan tetapi, di balik itu yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi yang dengan membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi, memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka yang secara langsung mungkin tidak bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Tetapi dalam jangka yang begitu panjang, melalui website semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Nah, di dalam website kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan produk, jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan. Kita publish untuk membentuk, bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga dalam konteks public relation. Ini menjadi alat bagi si public relation officer. Tapi secara umum, konteks komunikasi ini berarti lembaga atau perusahaan dimanapun. Website itu menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Memang segalanya lebih luas untuk menerjemahkan semua hal yang terkait dengan produk, jasa, dan membangun relasi atau hubungan baik dengan mereka semua yang di luar perusahaan atau lembaga, sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Nah, bentuk lain dari komunikasi eksternal adalah majalah. Majalah perusahaan artinya memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski tidak semua perusahaan punya majalah. Tapi yang jelas, majalah adalah suatu media dalam konteks media cetak, tentu saja yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan, peran dari media massa khususnya majalah perusahaan ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah mempromosikan organisasi kepada halayak sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Nah, kemudian dari kolom-kolom majalah yang sudah kita desain dan bisa diisi dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi, organisasi, rencana kegiatan, organisasi, berbagai program, berbagai kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga-lembaga kita. Ada juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai external communication satu lembaga, yaitu lebih menarik, full color, bisa tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan media-media lainnya. Namun kekurangannya ada, yaitu kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut untuk memiliki budget lebih yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala. Karena biaya produksi untuk suatu majalah memang tidak kecil, dan majalah dicetak bukan dalam jumlah yang relatif kecil. Justru semakin kecil dicetak, semakin besar pula biayanya. Makanya memang salah satu kendala yang dialami lembaga ketika menjadikan ini sebagai satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu tadi terkait dengan budget yang lebih besar. Yang selanjutnya, jenis yang berikutnya adalah press release atau media release. Press release dimuat dalam majalah yang bisa, namun majalah tidak
selalu memuat press release seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Press release itu suatu berita, suatu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada halayak, bisa apapun bentuknya dan dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, melalui media cetak termasuk majalah, media online, dan sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik dan halayak, dan biasanya press release ini hanya fokus pada satu berita penting sehingga berita dalam press release lebih mudah diingat oleh para klien, para publik kita. Contohnya berita yang dapat disampaikan melalui press release itu berita pencapaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini, produk dan lain-lain sebagainya. Fokus pada satu titik yang ingin dipublish dan dipromosikan melalui media rilis tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya brosur. Brosur barangkali juga merupakan satu pilihan dari suatu organisasi eksternal, salah satu jenis. Untuk itu juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas dan lebih simpel dari yang lain. Dan isi dari brosur biasanya langsung menjurus ke satu titik masalah, sehingga halayak dapat memahami secara umum dalam sekali baca, dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tapi itu tadi kekurangannya adalah gampang dilupakan, gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima dari brosur tersebut. Kalau poster hasilnya mungkin lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik, mampu mengundang halayak untuk memahami maksud dari isi poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar yang sebenarnya jadi mesti didesain, dimanfaatkan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda dan barangkali sebagai pimpinan atau penanggung jawab lembaga atau perusahaan, yaitu yang pertama, konferensi pers. Juga pernah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan suatu hal yang penting. Tujuan konferensi pers adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang lain. Dan biasanya konferensi pers ini dimulai dari pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan, dipilih lembaga atau perusahaan, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berarti mereka-mereka yang menjadi narasumber adalah mereka-mereka yang dipersiapkan, dipilih sebagai orang yang paling tahu dengan masalah-masalah dengan perusahaan, dengan produk-produk nulis yang akan dicari oleh para jurnalis tadi. Berbagai macam jawaban-jawaban. Jadi mereka yang terpilih jadi narasumber adalah orang-orang yang tidak tahu dengan perusahaan ini menjadi satu masalah besar. Dan organisasi menggunakan konferensi pers biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya. Ini juga menjadi salah satu pilihan yang bermanfaat untuk semua pihak, baik narasumber maupun jurnalis, dengan perlunya ada kerjasama baik antara jurnalis atau media-media tempat ruang kita memanfaatkan berita-berita new yang kita inginkan untuk dirilis, termasuk dengan para juru tulisnya atau jurnalis tersebut untuk mempublish berita yang kita inginkan. Sehingga ada satu kesempatan yang sama ketika hubungan baik dengan terbangunnya, dan itu adalah komunikasi eksternal dan banyak lainnya. Contohnya itu
kadang-kadang hal sederhana juga merupakan bentuk lain dari komunikasi eksternal yang kadang-kadang tidak kita duga. Misalnya, bakti sosial. Ternyata, bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat di sekitar perusahaan berada. Apalagi misalnya pameran. Dan itu juga bentuk komunikasi eksternal yang kita lakukan tidak secara langsung untuk memperkenalkan barang-barang, produk atau segala sesuatu yang ada di perusahaan untuk kita kenali, digambarkan, disentuh dan bisa dirasakan oleh masyarakat atau halayak di luar organisasi. Yang kemudian live event, nah ini juga kalau untuk kondisi sekarang ini lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan-perusahaan besar. Live event lebih menarik, lebih hidup, lebih nyawa karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau halayak yang sebenarnya kita bisa jadikan target market. Nah, live event ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan, berbagai acara, program yang sudah kita desain dalam rangka menyampaikan message atau informasi terkait dengan produk tentang perusahaan, tentang ihwal apapun yang kita akan publish, kita perkenalkan kepada halayak. Jadi banyak newsletter apalagi media sosial yang begitu banyak, dan itu merupakan bentuk atau jenis dari komunikasi eksternal. Jadi apapun, kadang-kadang ketika Anda punya sumber-sumber bacaan lain, silahkan. Kita biasanya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, dan itu merupakan satu strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Nah, ada bagian akhir nanti kita akan coba lihat sebenarnya ada tidak alasan yang menguntungkan perusahaan kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan. Apa alasannya? Nah, kita coba bahas setelah ini. Ada beberapa alasan sebenarnya, alasan yang bisa menguntungkan perusahaan atau lembaga. Kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Kenapa organisasi atau perusahaan mengelola, mendesain komunikasi eksternal ini dan harus memilih jenis yang tepat ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat untuk komunikasi eksternal ini. Nah, minimal 2 alasan yang menguntungkan perusahaan. Nah, yang pertama, komunikasi eksternal itu adalah membentuk persepsi dari opini publik. Jadi, semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang kita lakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi publik, persepsi halayak, persepsi investor, persepsi klien, persepsi konsumen, persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga atau perusahaan kita menjadi lebih positif. Sehingga akhirnya ini akan mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama dan citra perusahaan. Jadi, selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran yang sangat besar yang akan penting dalam meningkatkan penjualan. Bahkan penjualan produk yang kita punya. Nah, ketika pelanggan mempunyai pelanggan yang baik terhadap sebuah brand, kita contohkan perusahaan. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik tentang sebuah brand yang kita punya, misalnya mereka tidak akan segan-segan untuk membeli meski dengan harga yang lebih tinggi karena brandnya itu dipercaya, kualitasnya bagus, dan mereka tidak akan lagi pernah melirik brand-brand yang lain. Nah, ketika orang sudah yakin, sudah percaya dan merasakan bahwa tidak ada lagi brand yang lebih baik daripada itu, maka harga menjadi nomor kesekian.
Dan biasanya yang lebih hebat lagi, mereka satu orang akan menjadi orang promosi yang akan merekomendasikan produk-produk yang kita punya kepada orang lain. Jadi ini adalah iklan berjalan yang gratis yang dimiliki perusahaan atau lembaga. Nah, alasan yang kedua adalah keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola atau dilakukan secara benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru. Ini khususnya untuk perusahaan pelanggan baru yang selama ini yang mungkin tidak terdetek atau tidak terjangkau, tapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Nah, alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal itu penting, yang ini tadi adalah pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh sekarang ini bisa disentuh. Seperti yang kita ketahui tadi, misalnya di era sekarang semuanya dapat dilakukan melalui media sosial. Yang tidak tersentuh, yang berada di pelosok ini sekarang sudah bisa kita tarik. Yang tidak tahu, yang tidak kenal, sekarang sudah kita kenal. Apa sih untuk kondisi online sekarang yang kita tidak bisa sampai ke titik manapun, asal ada sinyal, ada internet, ada semua bisa kita sentuh. Lalu, komunikasi eksternal ini sebenarnya dengan kondisi teknologi yang luar biasa, sekarang keuntungan yang paling besar dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak terdetek sama sekali. Oke, baik, ini bagian terakhir dari komunikasi eksternal dari pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.